Selama di kota Makkah itu apa yang kita lakukan? Allah membuat Nabi Ibrahim, antahhira baitiya, sucikanlah rumahku ini, kata Allah, lit-taifin, bagi orang yang tawaf, wal akifin, bagi orang yang i'tikaf, warruka'is sujud, bagi orang yang rukuk dan sujud. 3, bagi orang yang tawaf, bagi orang yang i'tikaf, bagi orang yang rukuk dan sujud. Maka selama di kota Makkah perbanyaklah yang 3 ini. Banyak-banyak tawaf sunat, banyak-banyak i'tikaf lama-lama di Masjidil Haram, dan memperbanyak ruka'is sujud, rukuk dan sujud, solat sunat, khatam Quran, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat. Kerinduan ke Baitullah itu adalah panggilan yang disuruh perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Selesai beliau merenovasi Ka'bah, beliau pun berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami manasik, cara beribadah, wa tub alaina, terimalah taubat kami. Setelah Allah perlihatkan, lalu Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim, wa azzin finnas, panggillah seluruh manusia, bil haji, untuk melaksanakan haji dan umrah, ya'tu karijalan, mereka nanti akan datang walaupun berjalan kaki, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun dari lembah yang sangat dalam, dari tempat yang sangat jauh, mereka akan tetap datang ke Baitullah. Salah satu ruh yang menyahut waktu dipanggil Nabi Ibrahim itu adalah ruh bapak dan ibu sekalian. Tapi waktu itu ruhnya belum ketemu dengan jasad. Ruh itu baru ketemu dengan jasad setelah ayah ibu menikah, umur 40 hari dalam rahim dalam bentuk air, berubah 40 hari dalam bentuk darah, berubah 40 hari dalam bentuk daging. Lalu kemudian setelah itu bertemulah ruh dengan jasad, terlahirlah ke dunia. Ada yang lahir di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua, lalu kemudian berusaha mencari nafkah dan akhirnya diwujudkan dengan sambutan. Kalau Abdul Somad dipanggil dalam bahasa Indonesia, hai Abdul Somad, jawabannya ya. Tapi kalau dipanggil dalam bahasa Arab, ya Abdul Somad, jawabannya adalah labbaik. Itulah mengapa nanti kita akan berkata labbaik Allahumma labbaik, kami sambut panggilanmu ya Allah. Nanti kita akan sampai pertama kali di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Selama di Madinah itu kita akan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini kita dari Jakarta, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan hanya mengucapkan dalam salat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nanti insyaallah kita akan langsung di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan dengan mengucapkan salam di depan makam Rasulullah itu, setelah pulang dari sana sholat kita lebih khusyuk insyaallah. Jadi tanda umroh yang diterima itu ada perubahan. Kalau haji disebut dengan haji mabrur, maka umrah disebut dengan umrah makbulah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di Madinah kita banyak iktikaf di masjid, mengikatkan diri tidak tinggal sholat berjamaah, takbiratul ihramnya jangan sampai tinggal 15 menit 10 menit sebelum azan berkumandang kita sudah duduk baca Quran. Selama ini sibuk, maka aktivitas kerja dituntut dengan laporan,
menjaga ruko, dagang, bisnis. Di sana kita memang betul-betul plong. Jadi dimanfaatkan waktu itu memang betul-betul berangkat dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nikmati manisnya iktikaf, rasakan mantap nikmat kuat hati menghatamkan baca Quran. Lebih lama di masjid daripada di hotel, karena banyak juga jamaah ini dicari di hotel nggak ada, disangka di masjid nggak ada juga. Rupanya sibuk mencari tasbih, bukan sibuk bertasbih, sibuk nyari tasbih. Lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Nanti kita pulang menyesal sendiri, karena kita ibarat belanja masuk ke mall, ada tawaran bonus. Kita sibuk ke sana kemari, akhirnya pulang. Silakan belanja ke mall bonus murah selama 1 jam. Tapi karena kita bingung mau ngambil apa, akhirnya lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, keluar setelah waktu sudah habis, keluar semua, keluar tidak ada yang bisa dibawa. Dari Madinah itu yang kita bawa apa? Ziarah makam Nabi, ziarah ke Baqi, ziarah ke Uhud, ziarah ke Kuba, ziarah ke Masjid Qiblatain, ziarah ke Masjid Khandaq, Masjid 7, ziarah ke para syuhada. Di Taman Raudhah menikmati Raudhatun min Riyadil Jannah. Lama-lama iktikaf dalam masjid. Kalau masuknya jam 2, jam 3 malam, keluarnya setelah subuh. Nanti masuknya duha, keluarnya makan siang ba'da zuhur. Masuk lagi habis makan siang, keluarnya isya. Nyambung antara asar, maghrib dan isya. Lama-lama bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berlama-lama berzikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi nanti ibu bapak banyak juga di Madinah, di Masjidil Nabawi itu melihat orang-orang yang bingung, nggak tahu mau buat apa di dalam Masjid Nabawi, nggak tahu dia mau ngapain di dalam Masjid Nabawi itu. Akhirnya sholat 2 rakaat, selonjoran, lama-lama buka handphone, foto tiang, dinding, bingung, wajahnya dipoto sampai 10 kali. Posting sana sini, telepon ke rumah, kehilangan makna ibadah. Makanya kita buat daftar sendiri. Sholat sunatnya, tahiyatul masjid, masuk malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih, khatam Qurannya sanggup berapa juz, khatam bagus, sudah khatam mau khatam lagi, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kita punya daftar. Kalau tidak ini hari begitu cepat berlalu. Setelah pulang ditanya sama keluarga, gimana ma waktu di Madinah? Mahal-mahal jilbabnya. Mereka mau kita pulang bawa cerita ibadah. Gimana Pak di Madinah? Alhamdulillah, papa masuk asar langsung maghrib lanjut isya. Nikmat di dalam. Cerita itu nanti yang menginspirasi mereka berniat juga ingin umroh. Tapi kalau mendengar ceritanya, gimana Pak di sana? Panas di sana itu. Lalu kata mereka, kalau gitu nggak usah umroh lah. Bapak Ibu setelah pulang umroh menjadi iklan umroh, menjadi bintang. Cerita-cerita itu menjadi penyemangat buat mereka untuk semangat kerja cari uang. Dan uangnya tidak dipakai untuk maksiat dan dosa, tapi dipakai untuk beribadah kepada Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Akhirnya sampailah pada hari yang dinanti-nantikan. Lalu kemudian menuju Bir Ali. Sampai di Bir Ali berniat labbaik Allahumma umrah. Lalu kemudian setelah itu menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Lalu kemudian setelah itu masuk ke Masjidil Haram. Disitulah kita akan beramai-ramai, sekali turun 2000 orang insyaallah. Amin amin amin. Bapak Ibu banyak doa supaya kita sehat, diberikan umur panjang, niat kita umroh, diberikan keselamatan, tidak ada halangan, dari mulai tiketnya sampai hotelnya sampai cateringnya, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada yang sempurna. Tapi insya Allah paling tidak semua kekurangan-kekurangan itu dibuat Allah menjadi minim, sehingga kita lebih merasakan manisnya ibadah insya Allah. Setelah sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, kita pun tawaf. Habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, umrah pun selesai. Hanya 1 jam, 2 jam paling lama selesai. Lalu sisanya jangan lupa, dari hotel ke masjid kita sholatnya sekali, tapi belanjanya bisa 2 kali. Karena dari hotel ke masjid lewat tempat belanja, pulang dari masjid ke hotel lewat tempat belanja. Maka jadi kalau ada orang ke masjid 2 kali, itu bisa belanja 4 kali. Kalau kita tidak mengontrol diri, itu koper bisa beranak bercucu cicit dia. Jangan heran nanti kalau nampak onta bergelantungan, dikatakan gantungan kunci. Tidak. Kenapa Ustaz ini ngomong belanja terus? Karena saya suka belanja. Jadi bagaimana cara Ustaz supaya nggak belanja? Dompet saya tinggalkan. Tapi masalahnya begitu datang, Ustaz kok nggak belanja, lupa bawa uangnya, ini saya pinjamin. Kita lah yang paling tahu tentang diri kita. Selama di kota Makkah itu apa yang kita lakukan? Allah membuat Nabi Ibrahim, antahhira baitiya, sucikanlah rumahku ini, kata Allah, lit-taifin, bagi orang yang tawaf, wal akifin, bagi orang yang i'tikaf, warruka'is sujud, bagi orang yang rukuk dan sujud. 3. Bagi orang yang tawaf, bagi orang yang i'tikaf, bagi orang yang rukuk dan sujud. Maka selama di kota Makkah perbanyaklah yang 3 ini. Banyak-banyak tawaf sunat, banyak-banyak i'tikaf lama-lama di Masjidil Haram, dan memperbanyak ruka'is sujud, rukuk dan sujud, solat sunat, khatam Quran, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau dibiasakan lama-lama di Masjidil Haram itu, insya Allah nanti pulang ke tanah air nggak sabar mau ke masjid. Apa tanda umroh kita diterima Allah? Tanda umroh kita diterima Allah ketika hati kita lembut mendengar azan, tak sabar kaki ke masjid. Kalau ada orang yang sudah pulang dari umroh nggak peduli sama masjid, nggak peduli sama tabligh akbar, nggak peduli sama pengajian, perlu curiga. Jangan-jangan umroh ini belum menemukan titik yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita melaksanakan labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Bagaimana umroh itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Mudah-mudahan umrah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dari umrah, kita pun pulang ke kampung halaman kita masing-masing. Al-umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa. Jadi keluar dari umrah itu seperti keluar dari rahim ibunya. Dosa-dosa yang kecil-kecil, dosa yang besar taubat nasuha, hutang piutang bayar, yang masih terkait dengan sengketa, perkara, aniaya, zalim, minta maaf. Umrah hanya menghapus dosa kepada Allah, kepada manusia tidak bisa ditebus dengan umrah. Begitulah Allah berikan ibadah. Setelah umrah, yang belum haji mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena Nabi itu umrah tahun ke-6, umrah tahun ke-7,
umroh tahun ke-8, umroh tahun ke-10 sekaligus haji. Jadi kalau ditanya, adakah pernah Nabi umroh sebelum haji? Ya, tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun ke-10 itu sekaligus dengan haji. Tidak ada halangan untuk melaksanakan umroh. Tapi jangan karena umroh lalu kita melupakan zakat, karena umroh tidak bisa menebus zakat. Jangan karena umroh kita tidak menyantuni anak yatim. Jangan karena umroh lalu kita tidak punya kepedulian sosial. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Akhirnya saya ucapkan selamat melaksanakan umroh buat Bapak Ibu sekalian. Masih punya banyak waktu untuk membaca sejarah-sejarah kota Makkah, kota Madinah,